Welcome back guys. Pasti kalian mau marah ya kan? Teman santuy baru buatin alur cerita sesuai Lestar episode 111 sampai 113-nya. Bukannya nggak mau upload tepat waktu, tapi aku ini masih ngasih kesempatan buat kalian nonton dongguannya dulu secara langsung. Kalau belum paham baru deh dateng ke channel ini. Lagi pula Mimin sengaja nunggu 3 episode itu supaya pembahasannya nggak nanggung. Nah, buat kalian yang belum nonton pembahasan sebelumnya, lebih baik simak dulu ya guys ya. Linknya ada di bawah video. Oke lah, daripada kalian marah-marah, ngedumel dan cuman bikin dosa aja, mending langsung aja cari posisi selonjoran yang paling nyaman. Inilah waktunya kita bebaku hantam. Melihat Lisan terluka sangatlah parah, Luo Feng lantas meminta Augu untuk segera membawanya ke tempat aman, sementara ketiga anggota yang tersisa bergegas melawan Elang Guntur. Tidak seperti monster-monster yang sebelumnya mereka temui, Elang Guntur ini terlihat sangatlah kuat. Bahkan segala serangan yang mereka lepaskan tidaklah mampu menembus pertahanan tubuh Gunturnya, sehingga membuat ketiga orang ini terlihat sangatlah kesulitan untuk menghadapinya. Untungnya saja, meski terkena serangan guntur, baik Hong dan Luo Feng memiliki perlindungan ranting Moyun, sehingga dampak dari serangan bisa dinetralisir. Jika tidak, mungkin mereka berdua akan bernasib sama seperti Lisan. Menyadari bahwa Tinanhe tidaklah memiliki armor pelindung, Hong dan Luo Feng lantas mencoba mengalihkan perhatian dengan menggunakan ranting Moyun, sementara Tinanhe melakukan serangan. Akan tetapi sayangnya, meski rencana tersebut sempat berjalan sesuai harapan, bahkan membuat Elang Guntur terpojok oleh serangan dari 3 arah yang berbeda, dia ternyata mampu mengendalikan Guntur tipe area yang langsung menghempaskan ketiga orang tersebut. Tepat ketika Elang Guntur kembali ingin melepaskan serangan, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya yang ternyata Augu melakukan serangan mental sehingga memberikan waktu kepada ketiga anggota untuk melepaskan serangan balasan. Walaupun berhasil menemukan cara untuk melawan Elang Guntur mengandalkan kekuatan mental milik Augu, tapi Babata meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya menurut informasi yang dia dapatkan, Elang Guntur merupakan raja rantai makanan di tempat ini. Bahkan kekuatannya sudah berada di level stellar tingkat tinggi. Setelah menargetkan mangsa, dia tidaklah akan melepaskannya. Menyadari jika situasi tidaklah kondusif dan sangat membahayakan, Luo Feng lantas meminta seluruh anggota untuk melarikan diri menuju goa di dekat lokasi mereka saat ini. Nah, walaupun lokasi ini dirasa cukup aman, namun Luo Feng masihlah meminta Augu dan Tinanhe berjaga-jaga, tidak membiarkan Elang Guntur mendapatkan celah memasuki goa. Sesaat kemudian setelah memberikan air kehidupan kepada Lisan untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, Luo Feng lantas berinisiatif memasuki ruangan virtual, di mana dia bertujuan untuk melatih teknik penyegel jiwa jilid kedua. Dijelaskan, sejak Luo Feng mendapatkan teknik rahasia planet meteorit yang ditinggalkan Huyanbo, dia sudah membacanya dengan teliti dan menguasai jilid pertama. Sehingga saat ini waktunya berlatih teknik kedua yang disebut segel jiwa nadi, berfungsi untuk meningkatkan kekuatan serangan mental, sehingga bisa menyerang mental elang burung lebih kuat dari milik Augu sebelumnya. Di saat Luo Feng memulai memahami jilid kedua, Babata menjelaskan, segel jiwa nadi memiliki kemampuan khusus untuk menyegel lautan kesadaran musuh, menciptakan sebuah gelombang untuk mengacaukan pikiran. Bahkan pejuang yang memiliki level lebih tinggi sekalipun akan langsung merasakan kekosongan untuk sementara waktu. Pasca menjelaskan hal tersebut, Babata lantas memberitahu Luo Feng
kalau tubuh Golden Behemoth-nya hanya butuh satu tingkat lagi untuk menembus level Universe. Mendengarkan hal itu, serta kedatangan klan Nolansan di planet bumi semakin menyusut, Lo Feng lantas bertekad untuk sesegera mungkin membuat tubuh Golden Behemoth-nya menerobos level Universe. Di sisi lain, melihat Bekarol baru saja keluar dari pengasingan, Dewen lantas bertanya kepadanya, apakah ada orang kuat di planet bumi? Pasalnya armada yang diketuai oleh Pura sampai saat ini tidaklah ada kabar beritanya. Bekarol mengatakan, di planet bumi tidaklah ada orang kuat. Pasalnya pesawat klan robot yang selama ini terpendam di planet bumi saja tidak bergeser sedikit pun. Dengan kata lain tidaklah ada yang bisa memindahkannya. Meski perkataan Bekarol sangatlah masuk akal, Dewen ini masihlah penasaran dengan pemilik bumi yang bernama Lo Feng. Selain menolak tawaran 100 juta koin Xuanwu dari ketua Nolan, Lo Feng juga sempat menantang duel ketua mereka. Tidak memperdulikan perkataan tersebut serta waktu tiba di bumi masih tersisa 2 tahun lebih, Bekarol lantas memutuskan untuk kembali melakukan latihan tertutup. Sikap dingin juniornya ini jelas membuat Dewen terlihat tersinggung. Selain kekuatan Bekarol dikatakan sudah berada 2 tingkat di atasnya di level Universe tingkat 8, Bekarol saat ini juga mulai tidak menghormatinya sebagai ketua armada. Waduh, bau-bau ada pengkhianatan ya guys ya. Keesokan harinya setelah matahari terbit, Lo Feng terlihat berhasil menguasai teknik segel jiwa nadi. Dengan adanya teknik ini, Lo Feng sangatlah percaya diri mampu untuk menjatuhkan elang guntur, membalaskan dendam lisan yang sebelumnya terluka sangatlah parah. Singkat cerita, setelah memberikan instruksi kepada Augu dan Tinanhe, Lo Feng lantas memulai aksinya mengalihkan perhatian elang guntur. Alhasil, rencana Luo Feng berjalan dengan sangatlah sempurna, di mana teknik segel jiwa nadi berhasil menyegel kesadaran spiritual elang guntur untuk sementara waktu, sehingga bisa memberikan waktu kepada Augu dan Tinanhe untuk melepaskan serangan pamungkas mereka dari dua sisi yang berbeda. Melihat teknik baru yang digunakan Lo Feng jelas membuat Lisan dan Hong benar-benar terkejut. Bahkan dikarenakan Lisan tidaklah mau tertinggal jauh dari adiknya ini, dia lantas ingin segera menuju lembah angin guntur. Dijelaskan, lembah angin guntur merupakan tempat paling berbahaya di dunia guntur. Bahkan angin di sisi luarnya saja 3 kali lebih kuat dari angin topan level 18 planet bumi. Dengan fakta ini, kemungkinan besar lokasi pusat memiliki kekuatan angin lebih kuat. Bahkan pejuang level universe saja akan sulit untuk menahannya. Di tengah-tengah kebingungan ini, Babata terlihat menunjukkan diri serta meminta mereka untuk memikirkan pejuang lain daripada memikirkan angin. Pasalnya menurut deteksi yang baru saja dia dapatkan, sudah ada ratusan orang dari 5 organisasi kerajaan Black Dragon tiba di tempat ini. Bahkan dikatakan, mereka semua akan berada dalam kelompok besar dan menyerang anggota yang tertinggal. Mendengarkan hal itu lantas membuat Hong bertanya-tanya, sebenarnya apa asal-usul tim kerajaan Black Dragon? Mereka bahkan memiliki anggota melebihi organisasi lainnya. Babata menjelaskan, kelompok tersebut merupakan yang terkuat di kerajaan, memiliki kekuatan di atas organisasi swasta, bahkan memiliki dukungan langsung dari keluarga kerajaan. Oleh sebab itu, dikarenakan tim kerajaan Black Dragon terkenal sangatlah kejam, Babata meminta mereka untuk tidak berurusan dengan tim tersebut dan mencari jalan berputar menuju pusat lembah angin guntur. Mengandalkan kekuatan mentalnya, Luo Feng lantas menemukan sebuah jalur goa yang bisa mereka gunakan untuk menyembunyikan jejak. Di sisi lain, sambil mengamati posisi tim kerajaan Black Dragon Mountain yang sudah menguasai area lembah, serta tim lainnya berada di sekitar lembah, membuat Meng Yu terlihat khawatir dengan keadaan Luo Feng. Pasalnya untuk mendapatkan batu Hornet sebagai syarat kelulusan,
setiap tim pastilah akan bertarung di tempat tersebut. Sementara itu, menyadari jika melawan pasukan kerajaan pastilah akan sangat berbahaya, Lee San lantas mengusulkan menghubungi Hawk dan Gaia di kelompok Northern Dragon. Dengan begitu mereka memiliki dukungan saat terjadi pertempuran nantinya. Singkat cerita, mereka akhirnya melakukan diskusi, di mana Gaia dan Hawk sendiri menerima tim Lo Feng dengan senang hati. Terlebih lagi tim mereka saat ini juga sedang kekurangan anggota. Kemudian Gaia meminta seluruh anggota untuk pergi ke wilayah utara mendapatkan batu Hornet. Pasalnya di tempat itu belum ditatangi oleh tim lainnya. Di sisi lain, seorang pejuang bernama Gais terlihat memberikan laporan kepada putri ke-9 tim kerajaan Black Dragon. Setelah dirinya berhasil meretas data tim Northern Dragon, dia tanpa sengaja menemukan titik tambang batu Hornet. Menyadari bahwa anggotanya tidaklah ada di lokasi tersebut, sang putri lantas memerintahkan Gais untuk segera menuju tempat itu sebelum tim lainnya tiba. Sementara itu, Lo Feng dan anggota timnya saat ini terlihat mulai bergegas menuju lokasi pertemuan dengan tim Northern Dragon. Selain angin di tempat ini sangatlah kuat yang bisa menghancurkan seorang pejuang level stellar, petir di puncak bukit juga sangatlah berbahaya, memiliki energi sampai 20.000 volt. Meski terbilang jalur yang dilewati ini sangatlah berbahaya, tapi Lo Feng sangatlah yakin rute ini merupakan jalur tercepat menuju titik kumpul. Dan tiba-tiba di tempat lain, ketika rombongan tim Northern Dragon juga sedang bergegas menuju lokasi pertemuan, mereka tiba-tiba merasakan ada tim lain yang mengikuti, sehingga mengharuskan mereka berhenti di tempat ini. Tapi ternyata kembali ke tempat Lo Feng, walaupun harus bersusah payah melewati sambaran petir dan tornado angin luar biasa edan, tapi akhirnya mereka kini tiba di lokasi pertemuan. Menyadari bahwa Hawk dan Gaia masalah belum tiba di tempat ini, membuat mereka terlihat Herman dan mencoba untuk menghubunginya. Tapi sayang tidaklah ada jawaban dari kedua orang tersebut, sehingga membuat mereka semakin bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu dengan mereka? Sementara itu tidak jauh dari lokasi mereka saat ini, Kyuyu ketua kelompok Nakamon ternyata juga berada di tempat ini. Bahkan dia mencoba memata-matai pergerakan tim Lo Feng. Nah, kalau udah mata-mata gini pasti punya niat jahat ya kan guys? Tidak berselang lama sambil menunggu kabar dari Gaia dan Hawk, Augu tanpa sengaja menemukan batu Hornet yang berterbangan di tempat ini, sehingga menandakan bahwa lokasi yang dituju tim Northern Dragon sangatlah bagus. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, serta kekuatan mental tidaklah bisa digunakan saat berada di dalam pusaran angin. Lo Feng lantas menggunakan ranting Moyun, menciptakan sebuah jaring untuk menangkap batu Hornet. Tepat di saat mereka terlihat senang mendapatkan hasil buruan, Hong memberikan kabar kalau Gaia dan Hawk saat ini sedang dalam bahaya, sehingga membuat Lo Feng berniat untuk membantunya. Meski di momen ini Babata sempat melarang mereka ikut campur urusan tim lainnya, tapi dikarenakan Gaia sebelumnya telah bersedia menerima mereka bergabung, maka mau tidak mau, Lo Feng haruslah bersikap setia kawan, tidak memperdulikan resiko, yang penting baku hantamlah solusinya ya guys ya. Nah, ternyata kelompok Gaia dan Hawk ini bertemu dengan tim kerajaan Black Dragon. Bahkan tanpa basa-basi dan pandang bulu, Gais langsung menghabisi nyawa Hawk yang sudah tidak berdaya, sehingga menimbulkan kemarahan Lo Feng. Walaupun Gais terlihat menyombongkan diri bahwa tim Lo Feng bukanlah tandingan tim kerajaan Black Dragon, tapi ternyata Lo Feng memiliki sebuah strategi untuk menggunakan tembaga merah, serta meminta seluruh anggotanya untuk memulai pertempuran. Di saat kedua tim terlihat melakukan baku hantam luar biasa epik gak ada obat, Kyuyu yang menyadari bahwa Lo Feng selalu saja menggunakan trik yang sama untuk menjatuhkan anggota tim musuh dengan menggunakan tembaga merah. Dia lantas mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggerakkan tembaga tersebut,
sehingga membuat serangan Augu yang katanya tidak pernah meleset kini tidaklah mampu mengenai targetnya. Kejadian barusan jelas menjadi pertanyaan besar bagi Lo Feng. Dia juga menyadari ada hal yang janggal. Pasti ada seorang pejuang yang diam-diam ikut campur dalam pertarungan. Oleh sebab itu dia meminta Augu untuk bertarung secara kelompok, mengandalkan kekuatan mental untuk menyerang anggota tim musuh. Belum sempat Augu melaksanakan perintah Lo Feng, guys yang menyadari bahwa Lo Feng adalah komandan tim, lantas secara barbar mencoba untuk menyerangnya, sehingga menimbulkan kepanikan anggota yang lainnya. Walaupun di momen ini kedua budak serta Hong telah mencoba melindungi Lo Feng, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah membuat guys mundur sedikit pun, bahkan terus-menerus menargetkan Lo Feng. Tapi kepercayaan diri guys ini justru dimanfaatkan oleh Lo Feng untuk menjebaknya dengan ranting Moyun, serta bertujuan membawanya masuk ke dalam pusat putaran angin tornado di bawah mereka. Sayang seribu sayang, rencana yang awalnya dianggap akan berhasil justru membuat Lo Feng seorang diri terjebak di dalam pusaran angin. Pasalnya guys dengan mudah menghancurkan ranting Moyun miliknya, sehingga mengharuskan Lo Feng menggunakan penjaga Silver Stream untuk melindungi tubuhnya dari hantaman pusaran angin. Kejadian yang dialami Lo Feng ini jelas membuat Babata terlihat sangatlah panik. Walaupun Lo Feng bisa bertahan menggunakan penjaga silvernya, tapi jika tidak bisa melepaskan diri, dia akan selamanya berputar-putar di tempat tersebut. Menyadari jika perkataan Babata memanglah benar, Lo Feng lantas berniat untuk memanfaatkan kecepatan angin untuk menuju daerah utara mencari celah angin terlemah. Sementara itu, melihat kemunculan guys seorang diri jelas menjadi pukulan besar bagi seluruh anggota, sehingga tanpa pandang bulu mereka mencoba kembali untuk menyerang. Di saat terpojok dan hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, secara tidak terduga suara Lo Feng kembali terdengar serta meminta seluruh anggota untuk memancing tim kerajaan terbang ke atas langit. Walaupun tindakan tim Lo Feng ini dianggap bunuh diri oleh guys, tapi ternyata Lo Feng memerintahkan Hong untuk menyalurkan energi petir di tempat ini kepada Li San, sehingga bisa memperkuat atribut petir kakak keduanya tersebut. Pasalnya dari pengalaman sebelumnya saat melawan Elang Guntur, Lo Feng sangatlah yakin bahwa energi di tempat ini bisa dimanfaatkan oleh seorang pejuang dengan atribut yang sama. Menyadari energi petir yang dikumpulkan Li San sangatlah mematikan, rombongan tim kerajaan lantas berniat untuk melarikan diri. Tapi sayang, Hong dengan cepat menjebak mereka ke dalam domainnya, sehingga Li San mampu melepaskan kekuatan petirnya ke arah guys dan anggotanya. Di dasar lembah, setelah melakukan identifikasi singkat dan menelusuri arah pergerakan angin yang bergerak melingkar di dasar lembah, Babata lantas meminta Lo Feng untuk meminjam kekuatan angin terbang menuju arah utara ke area bawah pegunungan. Pasalnya hanya di lokasi itulah tekanan anginnya mulai berkurang. Namun untuk bisa melakukan aksi tersebut, Lo Feng diharuskan keluar dari pelindungan penjaga Silver. Jika rencana ini gagal, kemungkinan dia akan koit di tempat ini. Dan benar saja, ketika Lo Feng baru saja keluar dari dalam perlindungan, dia langsung merasakan tekanan luar biasa hebat, bahkan membuatnya terlempar beberapa kali oleh hembusan angin. Dan tiba-tiba, melihat sinyal tanda kehidupan Lo Feng tiba-tiba menghilang, jelas membuat Babata panik bukan main. Tapi dengan tekad yang kuat untuk segera kembali membantu kedua kakaknya, Lo Feng ternyata masih bisa bertahan, memanfaatkan senjata dan ranting Moyun untuk membawanya menuju dasar lembah.
Setibanya di dasar lembah, Lo Feng sempat dikejutkan kalau ternyata di tempat ini memiliki tekanan gravitasi sangatlah kuat, sehingga membuat lokasi ini tidaklah terpengaruh oleh badai topan. Meski hal tersebut terbilang sangatlah bagus untuk tempat bersembunyi, tapi Babata terlihat Herman. Bagaimana mungkin ada lokasi seperti ini di tempat ekstrim yang dipenuhi angin? Belum sempat Lo Feng memikirkannya, dia kembali dikejutkan dengan kemunculan 15 batu hornet, sehingga tanpa basa-basi dia langsung mengambilnya. Di sisi lain, walaupun serangan Lisan sebelumnya berhasil menjatuhkan dua anggota tim kerajaan, tapi ternyata serangan itu tidaklah terlalu berpengaruh kepada guys. Dengan alasan bahwa kekuatan serangan Lisan telah berkurang drastis saat dia mengarahkannya. Bahkan menyadari bahwa Lisan saat ini sudah kehabisan kekuatan, guys lantas bertujuan untuk menargetkannya terlebih dahulu. Sehingga membuat Hong dan kedua budak haruslah bekerja ekstra untuk melindunginya. Di saat tim Lo Feng terdesak, Abang Codet alias Bambang Lo Feng terlihat menunjukkan diri dan mencoba melakukan serangan kejutan ke arah guys dan anggotanya. Meski sempat kesal dengan kemunculan Lo Feng, bahkan dia berhasil mendapatkan 15 batu hornet, tapi guys masihlah terus menyombongkan diri kalau Lo Feng cuman hoki bisa bertahan hidup dengan bantuan pelindung silvernya. Tapi tiba-tiba saja, Lo Feng memanfaatkan tembaga merahnya untuk menarik energi petir, sehingga bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Walaupun di momen ini, Qiyuyu kembali campur tangan untuk mengerahkan tembaga merah, namun Hong dan Lisan tidaklah tinggal diam. Mereka langsung menggunakan kekuatan domain yang dikombinasikan dengan kekuatan petir untuk memberikan serangan pamungkas. Dalam situasi ini, Lo Feng akhirnya menyadari keberadaan Qiyuyu serta meminta kedua budak untuk menangkapnya, sehingga membuat Qiyuyu berada dalam posisi tidak menguntungkan. Bahkan menyadari tidaklah mungkin bisa mengalahkan tim Lo Feng seorang diri, dia lantas berniat melarikan diri membawa tubuh guys dari tempat ini. Pasca kejadian barusan, Lo Feng segera meminta maaf kepada Gaia. Pasalnya mereka datang terlambat untuk memberikan bantuan, sehingga membuat Hawk tewas dalam insiden tersebut. Meski Gaia benar-benar terpukul atas kematian kakaknya, tapi dia tidaklah menyalahkan siapapun. Pasalnya dalam ujian penyaringan elit alam semesta, kejadian seperti ini bisa terjadi kepada siapapun. Di tengah-tengah kesedihan ini, mereka kembali dikejutkan kalau imbas dari pertempuran barusan membuat tebing di lokasi ini mulai runtuh dan menimbulkan keadaan mencekam, sehingga mereka segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, sebuah portal yang dikatakan merupakan pintu masuk dunia di dalam dunia terlihat terbuka, di mana lokasi portal tersebut ternyata berasal dari dasar lembah yang sebelumnya Lo Feng kunjungi, sehingga menjadi jawaban kenapa di tempat itu terdapat tekanan gravitasi sangatlah kuat. Babata menjelaskan, dunia di dalam dunia merupakan sebuah tempat tersembunyi yang diciptakan oleh pejuang World Master. Dikarenakan bayaran untuk menciptakan tempat tersebut sangatlah besar, maka kemungkinan ada banyak harta karun di dalamnya. Mendengarkan hal tersebut, Lo Feng lantas langsung menghampiri Gaia dan mencoba meminta pendapatnya, apa yang akan mereka lakukan untuk saat ini. Meski di momen ini Gaia masihlah terlihat sangatlah bersedih, tapi demi bisa mewujudkan impian Hawk, dia lantas memutuskan untuk kembali bangkit dan memasuki portal tersebut. Di sisi lain, guys ternyata masihlah hidup ya guys ya. Dia mencoba meminta putri ke-9 untuk memberikan bala bantuan, sehingga bisa membalaskan dendam kekalahannya. Bahkan Qiyuyu sendiri siap bekerja sama dan membawa anggotanya untuk bergabung dengan tim kerajaan. Sayangnya putri ke-9 tidaklah memperdulikan permintaan mereka berdua.
Pasalnya portal dunia di dalam dunia sudah terbuka, sehingga tidaklah ada waktu untuk mempermasalahkan dendam pribadi. Di tengah-tengah percakapan ini, seorang bawahan terlihat melapor bahwa portal teleportasi tidaklah berbahaya, sehingga Putri ke-9 langsung meminta seluruh anggota Capcus memasukinya. Sementara itu, ketika tim Lo Feng baru saja tiba di dalam dunia tersembunyi, Gaia lantas mendapatkan pesan dari organisasi Nodem Dragon untuk segera berkumpul, sehingga dia bergegas berpamitan, serta berjanji akan memberitahu ketua mereka kalau tim Lo Feng telah bergabung. Singkatnya, dikarenakan di tempat ini pastilah terdapat banyak sekali harta karun dan mereka masihlah bingung harus pergi ke arah mana, Babata lantas menawarkan diri untuk membantu. Pasalnya dia sudah menemukan sebuah lokasi dengan banyak harta karun, bahkan hanya diisi oleh pejuang ecek-ecek. 一场更为残酷的厮杀。 Nah, bagaimana teman-teman santuy? Nggak nanggung kan kalau pembahasannya per 3 episode? Jadi nggak ada momen yang bikin penasaran. Semuanya terjawab dalam satu video. Sedangkan untuk kelanjutan alur ceritanya, tinggal menunggu kejadian apalagi yang akan dihadapi tim Lo Feng nantinya. Yang pasti bakalan ada bentrok dengan tim kerajaan Black Dragon. Ya udahlah, semoga aja video ini bisa sedikit mengobati rasa kesal kalian, supaya enggak ngedumel mulu ya. Eits, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.